Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya bersama dengan rekan-rekan saya yang bertiga yang berinisiasi untuk membuat channel Logic Muslim ini. Saya perkenalkan diri saya, nama saya Saiful Haki. Biasanya teman-teman manggil saya Kiki. Ini ada teman saya Sinchan. Silakan perkenalkan diri Sinchan. Halo, nama saya Sinchan. Saya kawannya Kiki dari masih kecil sampai gede. Iya. Nah, kalau bisa sampai selama-lamanya lebay gitu. Iya, insyaallah. Nah ini saya teman baiknya Sinchan. Kebetulan sama-sama ya pernah kerja bareng. Di mana? Di salah satu TV lah. Oh, iya. Dan kita mau bisnis di ANTV. Iya. Namanya siapa, Mas? Saya Tono aja deh. Tono ya. Ya, hari ini kita mau ngebahas latar belakang ya, Chan ya. Mas Tono ya. Kita membuat channel ini gitu. Ada yang mau ditanyakan coba? Sinchan mungkin. Ya kalau saya sih sebenarnya bukannya bertanya. Kalau bertanya saya mungkin sudah sedikit paham kenapa akhirnya kita terjadilah recording hari ini. Cuman memang awalnya saya pribadi agak stres gitu loh Ki. Maksudnya ini kan masalah yang akan kita bahas ini masalah agama gitu. Buat teman-teman di rumah juga yang nonton ini, teman-teman Logic Muslim akan mensalah tafsirkan gitu loh. Apa ini kenapa sih ngomongin masalah Islam apa segala macam, sedangkan gue kan udah Islam. Dan takutnya salah mentafsirkan gitu ya. Soalnya kan agak-agak di tepi jurang lah kalau menurut gue. Nah, sedikit singkat cerita, gue juga dihubungi sama Kiki dan gue juga lo tahu sendiri kan. Gue sampai tahajud buat gimana ini gue kerjain apa enggak gitu loh, karena saking takutnya gue. Bener apa enggak gitu? Bener apa enggak, tapi akhirnya ya gue dapet ya kayak ini petunjuk lah. Petunjuk akhirnya oke, kita bikin nggak apa-apa karena kalau gue pribadi sekarang udah sedikit tahu. Cuman gue pingin Kiki bisa menjelaskan kepada teman-teman teman-teman Logic Muslim bahwa kenapa kita bikin channel ini gitu loh Ki. Sedangkan kita tahu teman-teman kita juga banyak yang Muslim dan di sini juga kita ada teman-teman kita yang di luar Muslim, ada Kristen, ada Nasrani, ada macam-macam teman-teman kita ya, jangan sampai ada apa. Nah, gue pengen lu bisa jelasin gitu bro. Lu bisa jelasin. Jadi sebenarnya ada dua yang bikin gue bertekad untuk melakukan ini gitu ya. Yang pertama nih ya, kita nih bertiga kan sama-sama Muslim ya. Terlahir Muslim, artinya orang tua kita Muslim. Artinya bahwa orang tua kita ngajarin hanya Muslim gitu. Nah sekarang suatu saat kan kita akan menghadapi kematian. Kita mati itu kan pasti ya. Akhirnya kita ketemu dengan Tuhan gitu, berhadapan dengan Tuhan. Tapi ternyata yang benar Tuhannya Kristiani gimana? Atau Tuhannya Buddha? Atau Tuhannya Hindu? Atau Tuhannya agama-agama lain? Ternyata orang tua kita salah gitu. Mungkin nggak orang tua kita salah? Mungkin nggak orang tua kita salah? Karena orang Nasrani yang terlahir sebagai Nasrani atau Kristen, ya dia bilang itu juga dari orang tuanya dan dia merasa itu benar. Orang Buddha juga seperti itu, orang Hindu juga begitu, orang agama lain juga begitu yang terlahir dengan agama masing-masing. Jadi itu enggak menentukan bahwa Tuhan itu benar apa enggak gitu loh. Jadi yang kita lakukan adalah apa? Memikirkannya gitu. Makanya kita di setiap video di akhir ada surat Al-Mulk dari ayat 9 dan 10 bahwa kita harus memikirkan gitu. Jadi di Al-Qur'an itu adalah di Al-Qur'an adalah kitab satu-satunya yang menyuruh pengikutnya untuk berpikir, contemplate, bercermin gitu. Itu. Jadi ada tantangan-tantangan di Al-Qur'an yang menyuruh kita untuk berpikir. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian sadar nggak bahwa Muslim itu terstigma bodoh, miskin, dan terorisme? Sadar nggak? Ini kalau nggak sadar, seperti orang mabuk. Kalau ditanya, lo mabuk nggak? Gue nggak mabuk. Gitu.
Jadi kesadaran diri itu mesti ada gitu loh. Nah itu sebenarnya pengen gue bongkar gitu loh. Jadi orang kalau mencari agama atau mencari kebenaran, Islam itu adalah pilihan yang paling terakhir. Misalnya nih ya, orang Kristen ya, kebanyakan kan pengikutnya itu kan ekonomi bagus gitu ya, kehidupannya bagus gitu. Orang Buddha yang biasanya orang Chinese gitu kan kehidupannya juga bagus gitu. Orang Hindu kalau kita ke Bali gitu kan indah gitu ya. Bunga di mana-mana, tak ada tarian gitu. Itu kan bagus gitu ya. Nah, pas kita ngelihat Muslim gimana? Gitu. Nah, tapi itu kita mesti bedakan. Ternyata kita mesti bedakan antara ajaran dan pengikutnya. Jadi kalau ajarannya Muslim, pengikutnya belum tentu pengikutnya itu bagus apa enggak gitu. Gitu. Ya. Jadi ada Muslim yang baik, ada Muslim yang enggak baik. Ada Kristen yang baik, ada orang Kristen yang baik, ada orang Kristen yang enggak baik. Ada orang Buddha yang baik, ada orang Buddha yang enggak baik. Sama orang Hindu juga sama begitu. Semua begitu. Jadi kita mesti membedakan antara agama, ajaran agamanya dan pengikutnya. Gitu, Mas. Nah, itu yang saya tuh pingin gimana orang mengerti tentang esensi agama gitu loh. Itu jadi gue pengen ngebongkar stigma itu gitu loh. Gitu. Tapi gini Ki, kalau menurut gue ya bukannya ini juga ya, bukannya gue ini omongan lu Ki. Kalau misalnya lu bilang orang Islam itu miskin apa segala bodoh terus ini. Ya itu kan nggak semuanya Ki. Contoh kayak gue kan kaya, gue nggak miskin. Kayak gitu ya kan. Nah, mungkin kalau teman gue ini bisa jadi gitu kan. Kismin, nggak semuanya Ki. Jadi ada juga yang ini ya mungkin nggak semuanya lah. Iya nggak semuanya. Atau gini Mas Iki, kalau boleh nambahin sedikit dari Bos Cinta nih. Jadi kan namanya logik Muslim ya. Iya. Agama bisa dimasukin logik nggak sih? Mungkin bisa dijelasin dari situ dulu kali. Bisa dong. Apa namanya logik gitu? Iya. Kalau kita ngomongin agama atau kebenaran gitu, harusnya bisa dites dari segala sisi. Termasuk pemikiran manusia. Kita manusia dikasih pikiran memang terbatas gitu loh. Dan Tuhan itu memang kasih pikiran terbatas sebatas dia mengetahui kebenaran tuh sampai sini gitu loh. Yang mengerti semuanya siapa? Ya Tuhan gitu. Ya Tuhan. Tapi apakah kita nggak boleh berpikir? Kita boleh berpikir. Makanya ya di Al-Quran itu di salah satu ayatnya itu ada gini. Kalau memang ini bukan dari Tuhan, kamu akan menemukan di dalamnya banyak sekali kontradiksi. Gitu. Gitu. Itu challenge-nya gitu loh. Kalau lu bisa nemuin kontradiksi dalam Al-Quran, itu berarti kitab itu udah nggak benar gitu. Oke, mungkin netizen mau nanya tadi Mas Kiki bilang bahwa di Islam itu kita ada tagline kan, kita di akhir itu ada yang harus memikirkan gitu ya. Al-Muluk itu. Nah, bukannya kalau setiap orang memikirkan itu nanti akan timbul tafsir sendiri-sendiri Mas. Nah, itu coba Mas. Benar juga tuh bro. Gue juga sempat mikir kayak gitu. Ngerinya kita salah tafsir bahaya. Orang-orang nanti akan berpikir dengan kapasitas misalkan saya agak bodoh misalkan, Cincan agak pintar. Nah, tafsirnya beda nih. Nah, nanti gimana itu pendapat-pendapat kayak gitu? Misalkan ada netizen yang udah profesor, ada netizen yang mungkin masih SMA, akan berpikir dengan kapasitasnya dia atau gimana, mungkin bisa Mas Iki. Nah, makanya sebenarnya gini ya Mas, setiap kitab suci dari agama masing-masing itu pengikutnya bukan bukunya. Pengikutnya itu mengklaim bahwa itu adalah firman Tuhan gitu ya. Semua gitu, dari misalnya nih ya, Al-Quran, Bible, Tripitaka, Weda. Nah, itu kan mengklaim bahwa itu adalah firman Tuhan gitu. Nah, itu adalah klaim dari setiap pengikut agama gitu. Nah, kalau Al-Quran sendiri, di Al-Qurannya di Al-Qurannya memang tertera bahwa itu dari Tuhan gitu, dari Allah. Nah, itu yang tidak ada di kitab lain.
Karena misalnya nih Bible, nggak ada tulisan bahwa ini adalah firman dari Tuhan, atau nggak ada gitu. Cuma di Al-Quran doang. Nah, setiap klaim itu mesti kita tes. Mesti kita tes gitu. Ini orang ini mengklaim ini bahwa ini kita ini. Nah, itu kita mesti tes satu-satu gitu. Dengan cara apa? Dengan cara pemikiran yang terbatas dari kita gitu. Nah, itu sebenarnya bahasan selanjutnya ya. Bahasan selanjutnya. Itu nanti kita akan ketemu namanya kebenaran absolut. Kebenaran absolut gitu. Keren. Gitu. Nah, Islam sendiri ini dari kalau kita dari segi bahasa ya, dari segi bahasa. Nih, kita bisa ngelihat kebenarannya nih ya. Islam sendiri itu berasal dari kata dari bahasa Arab, yaitu artinya salam. Jadi lu kalau misalnya selamat pagi, selamat siang, selamat malam, itu artinya salam gitu, damai gitu, damai pagi, damai siang, damai malam. Jadi, nah, damainya gimana? Damainya itu dengan berserah diri kepada pencipta, sang pencipta. Gitu, yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuasa. Nah, di Al-Qur'an Tuhan itu memperkenalkan dirinya sebagai Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi bedanya kalau Kristiani adalah pengikut ajaran Yesus Kristus alaihissalam, ya kan? Buddha, orang-orang Buddha artinya pengikut dari Buddha, sang Buddha. Hindu adalah agama yang lahir di daerah Hindustan. Begitu juga Taoisme, pengikutnya Tao, Konghucu adalah pengikutnya Konghucu gitu sebenarnya. Jadi cuma Islam yang artinya salam dengan cara berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa gitu. Nah, itu yang ngejelasin kalau kita ditanya nih, Bro. Nabi Adam itu agamanya apa? Nggak tahu. Misalnya Nabi Ibrahim itu agamanya apa gitu. Nah, misalnya dia agamanya Nabi Adam, kalau Nabi Ibrahim kan di Al-Qur'an dibilang wa ana awwalul minal muslimin gitu kan. Akulah orang muslim gitu. Jadi kalau dari segi bahasa ya, apakah Nabi Ibrahim itu dari Kristiani? Enggak, karena Nabi Ibrahim tidak mengikuti ajarannya Yesus Kristus alaihissalam, ya kan. Nabi Adam apalagi? Dia manusia pertama yang diciptakan Tuhan, ya kan. Jadi masuk gitu loh, secara bahasa bahwa dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, mereka semua berserah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu dari segi bahasa aja ya. Itu dari segi bahasa. Ini Ki, bentar Ki, sorry gue potong Ki. Ini belum jauh-jauh panjang omongan kita nih. Iya. Ini omongan kita udah mulai agak-agak di tepi jurang kalau menurut gue nih Ki. Lu dari tadi gak sadar, lu bilang Yesus itu alaihissalam, Bro. Iya. Yesus ya Yesus, jangan Yesus alaihissalam. Yesus itu ya, itu kan kepercayaannya mereka Ki. Teman-teman kita yang Kristiani nih ya, itu agama lu lah. Itu Yesus menurut lu. Nah, kalau menurut kita kan Nabi Isa gitu Ki. Iya. Jadi ngapain juga kita bilang harus Yesus alaihissalam gitu Ki. Ini udah jangan. Ini apa kita kata apa gimana? Lalu bisa jelasin nggak? Bisa dong. Gimana? Bisa. Jadi insya Allah bisa ya. Insya Allah. Okay. Amin. Maaf. Jadi Isa itu adalah bahasa Arab. Bahasa Latinnya itu Yesus alaihissalam. Bahasa Ibraninya itu Yehuda. Jadi 3 nama itu sebenarnya merefer ke satu orang. Kalau lu ke daerah-daerah Latin kayak Meksiko gitu, namanya Jesus. Oh, berarti namanya banyak dia. Jesus. Iya, seperti Nabi Muhammad SAW. Kalau di Arab Muhammad, kalau di Turki Mehmet, ya kan? Mehmet ya, bukan Mehmet ya, Mehmet. Merefer ya. Terus kalau misalnya di Amerika Muhammad, ya kan? Kalau di Betawi Mamat. Jawa Amat. Gitu ya. Iya. Baru tahu gue. Iya gitu. Merefer kata masih kita ini merefer. Artinya. Tapi boleh berarti. Boleh. Jadi kalau kita bilang Yesus alaihissalam, kita nggak masuk Kristen enggak? Enggak. Ya kalau lu lihat aja video-videonya Zakir Naik gitu. Ya kan dia selalu bilang Yesus alaihissalam, Jesus Christ alaihissalam gitu. Itu jadi ini juga mengklarifikasi ya bahwa untuk semua muslim, karena kan di Indonesia kebanyakan muslim gitu kan suka bilang Yesus alaihissalam begini, Yesus alaihissalam begini. Nah, itu ngejelasin bahwa
lo hati-hati ngomongnya gitu. Jangan ngomong Yesus alaihissalam itu sembarangan. Karena itu merefer ke satu orang yang sangat-sangat kita hormati dan kita cintai. Nah, ternyata itu juga mengasih tahu bahwa agama yang paling dekat sama agama Islam adalah agama Nasrani, Kristiani. Karena dia percaya sampai Nabi Isa alaihissalam, walaupun dia ininya pengertiannya beda karena dia mentuhankan Nabi Isa alaihissalam, kalau kita hanya nabi gitu, hanya messenger, hanya pembawa pesan. Oke. Gitu. Lu minum mulu kan? Haus ya? Haus ya buat bridging. Nah, gini. Gini deh, kita ngomong santai aja. Ya. Alhamdulillah udah adem, udah agak adem. Beda nggak nih cahaya? Nggak apa-apa. Kayak di kutub nih sekarang. Aman ini. Nggak, Tan, gini Tan. Iya. Sekarang ini kita udah jadi satu tim nih. Nah ini kira-kira, ini tadi satu pembahasannya udah lumayan bagus sih kalau menurut gua. Akhirnya kan kita juga udah paham bahwa gimana caranya kita bisa mengetahui bahwa Yesus itu cuman hanyalah sebuah nama gitu kan. Yeah. Betul nggak? Gitu ya. Nah bisa nggak itu nanti gue pengen itu kita bikin jadi satu materi. Kita kupas lagi lebih dalam. Maksud gue juga kita mau bicara. Gue mau Tono nih. Kita mau bikin apa-apa aja nih nanti buat kedepannya nih yang seru gitu loh. Maksud gue. Sebenarnya kalau ini bukan ide sih, sebenarnya kepikiran dari Mas Iki tadi. Oke. Episode selanjutnya berangkat dari keterangan Mas Iki yang tadi udah disampaikan. Ada penggalan-penggalan yang bisa jadiin bagus, jadiin tema tadi segala macam lah. Tapi ada satu lagi tadi Mas Iki kan bilang Nabi Adam itu kan Muslim. Nah, iya lu sementara netizen pasti ada berbagai versi. Maksud gue nanti aja kita bahasnya nanti aja. Gue juga sebenarnya masih ini, tapi mungkin teman-teman juga pada pengen tahu kan. Ya makanya kan ini obrolannya kan emang agak-agak aneh gitu loh maksud gue. Ya udah, kita mau bikin ini, nanti kita bikin satu kemasan aja. Kita bikin satu ini dengan materi ini gitu ya Ki ya. Karena kalau kita kupas sekarang juga ini bisa sampai ini. Jadi jangan lupa netizennya mesti ngikutin Mas Iki dan kita. Insya Allah. Gue juga masih main golep hari ini. banyak juga ini bahaya ini. Ini kalau kita ini bisa 3 hari ini kita obrol ini. Ini obrolan yang beragam yang sangat menarik ya. Menarik banget ya. Gue pengen ngebahas ya bahwa apa yang akan kita diskusikan, apa yang kita omongin adalah hal yang paling penting di dunia. Gitu. Paling penting di dunia. Karena setelah kematian kita akan menghadapi Tuhan dan kita akan hidup di sana selama-lamanya. Entah itu di neraka, entah itu di surga. Gitu. Jadi itu menentukan banget. Jadi sebenarnya kalau orang berpendapat kita tuh terlalu pribadi untuk ngomongin seks, politik dan agama gitu. Tapi ternyata yang paling banyak harus kita bicarakan adalah agama gitu. Setuju. Karena ini tentang keselamatan kita setelah kehidupan ini gitu loh. Okay. Nah ini makanya sebenarnya kalau sebagian bilang orang tabu, enggak bisa gitu. Dan kita nih sebagai Muslim, kita punya kewajiban untuk menyampaikan kepada sesama Muslim dan kepada orang non Muslim. Kepada Muslim dan kepada orang non Muslim. Oke. Iya gitu. Iya. Karena sedap. Iya, karena di hari akhir itu kan sebenarnya disebutnya hari pertanggungjawaban kan. Kita mempertanggungjawabkan apa yang telah kita lakukan gitu loh. Misalnya ada tetangga kita nih, ada orang dekat kita, misalnya sahabat kita gitu ya, non Muslim, tahu-tahu ternyata ketemu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ternyata dia bilang gini, si Kiki nggak ngasih tahu gue tentang Islam kok, gitu. Si Sincan sama si Tono juga nggak ngasih tahu, dia nggak melakukan apa-apa gitu. Tapi sebenarnya dia tahu gitu loh. Jadi sebenarnya ada juga kapasitasnya Mas gitu. Kalau misalnya nih, insya Allah kalau gue jadi narasumbernya, lo kan bikin video yang baik gitu kan, mempublish, membroadcast dengan baik gitu. Ya itu memang usaha lo yang terbaik gitu. Ya gue juga akan melakukan usaha gue yang terbaik gitu. Oke, siap. Gitu gini. Gue jadi ustadz dikit nih. Jadi pernah dengar katanya gini.
katakanlah walau satu ayat aja Iya, betul. betul Iya, gitu. benar. Benar. Ya? Oh, jadi gitu. Kita mesti closing dulu buat video selanjutnya besok ya, jangan lupa ya. Insyaallah. Masih gini. Ya. Oke, Jadi silakan. Ntar dulu dikit sedikit lagi Apa brother. lagi? Jadi gue pengen kita kasih tahu juga nih sedikit lah bocorannya ke teman-teman Netizen. Logic Slim. Ah, Apa sih yang kira-kira yang membedakan Logic Muslim dengan tema-tema yang serupa gitu loh bro, dengan channel yang lain. dengan channel yang lain? Iya. Kalau kita lihat sih di Indonesia ya, di Indonesia kebanyakan apa ya, para pendakwah ya, alhamdulillah gue juga senang dengan Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad gitu. Ya gue sangat-sangat menghormati mereka, apalah gue gitu loh. Tapi kebanyakan dari mereka kan dakwahnya nggak ngebeda esensinya tentang lebih sebenarnya tuh yang paling penting adalah tauhid, keesaan Tuhan gitu ya. Iya. Itu yang karena di Al-Qur'an itu kebanyakan isinya adalah tentang tauhid gitu. Nah, gue tuh kita tuh akan bikin video, bikin konten yang kebanyakan tentang tauhid gitu. Kalau tentang bagaimana sholat, fikihnya gitu, ininya nikah segala macam. Nah, itu lebih dalam itu fikihnya gua nggak kesana gitu. Lebih ke why ya. Gua lebih ke why, bukan ke how to gitu, tapi ke why. Kenapa lu mesti beragama Islam? Kenapa lu mesti memilih Islam gitu? Gitu. Kenapa kenapa penting sih mencari kebenaran itu gitu sih. Gitu. Sehingga kita benar-benar bisa mempersiapkan diri suatu saat kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa. Kenapa penting mencari kebenaran? Oke. Kenapa penting mencari kebenaran? Iya. Jadi mesti garis bawahi adalah why. Jadi kalau lu melakukan sesuatu dengan alasan, lu pasti lakukan itu dengan dengan sincere gitu, dengan tulus gitu, dengan sincere. Gitu. Misalnya nih ada ya orang ngantri di ATM 100 meter, ternyata ATM itu lagi susah gitu ya. Lagi orang ngantri sampai 100 meter. Tahu-tahu lu jalan nih kucul ke depan gitu. Lu bilang, gue pakai ATM dulu dong gitu. Dikasih nggak lo tuh? Lu bakalan diprotes sama yang 100 meter ini kan? Iya. Tapi kalau lu kasih reason, misalnya, Pak, saya mau pakai ATM dulu karena saya ada orang tua di rumah sakit mau dioperasi. Mas saya kecangklak gitu. Ya, apalah ya. Mesti dioperasi, kalau enggak itu membahayakan nyawanya. Reason yang bagus ya. Kira-kira lo dikasih nggak tuh? Dikasih nggak? Lo ngambil uang itu? Ambil, Kak. Boleh kan ditolong. Jadi ya itu kita akan diskusi tentang why-nya gitu. Oke. Gitu sih. Sip. Ya, insya Allah bermanfaat buat kita semua. Cukup Ya. lah. Kalau Terutama buat viewer. Ini adalah salah satu sarana dakwah saya memenuhi kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah bermanfaat semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Minum lagi. Iya. Terima kasih, Bur.